Yang kedua, tidak ada toleransi dalam soal akidah. Wah, ini kan tidak ada toleransi dalam akidah. Tasamuh itu hanya dalam muamalah, tapi tidak soal akidah. Dalam soal akidah dan ibadah tidak ada toleransi. Tapi dalam muamalah itu boleh. Saya ingin kalian nanti membuka YouTube saya, itu saya masukkan rekaman dari Profesor Hamid Fahmi Zarkasi, pendiri Kiai Gontor, Profesor Hamid Fahmi Zarkasi, tentang toleransi. Malah beliau berkata toleransi itu bukan menghargai, bukan menghormati. Masa yang salah katanya dihormati? Tapi toleransi itu adalah memahami, saling memahami, gitu. Tolong nanti di itu Nurma ya, buka YouTube saya, cari makna toleransi. Toleransi bukan menghargai. Nah, itu saya bikin judulnya itu ya. Itu dari Profesor Fahmi Hamid Zarkasi dari Gontor. Arti dari toleransi itu. Nah, karena kita sering kali di sini, bahkan kita tak mampu lagi. Banyak orang Islam itu karena biar dianggap toleran, sampai-sampai tak mampu memisahkan ini berkaitan dengan ibadah, akidah atau muamalah gitu. Jadi jelas patokannya dalam surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Gitu. Jadi kalau Fahmi Zarkasi bilang bukan menghargai, karena kalau dihargai itu yang benar, kalau yang salah jangan dihargai, tapi dipahami saja. Oke? Setelah muncul pemahaman, barulah kayak agamamu, agamaku. Kalau menghargai katanya menghormati, itu sesuatu yang benar. Nah, kalau yang salah jangan dihargai, tapi dipahami saja. Nah, gitu. Jadi pastikan, karena kalian nanti akan menjadi dai, mubaligh digital, pastikan jangan ada toleransi, jangan kalian gabung-gabungkan ajaran agama-agama sehingga tidak jelas lagi, kabur jadinya kemurnian akidah kita, kemurnian ibadah kita, hanya masalah toleransi. Dan sekarang ini yang paling sering perdebatan kita sekarang adalah masalah toleransi beragama di Indonesia. Tasamuh itu seringkali disalahpahami. Bahkan sudah ada yang baca salawat di gereja, ada yang berazan di gereja, ada yang ceramah di gereja, ada yang ikut acara di gereja atau di tempat ibadah lain dengan dalil atau dalih tasamuh, toleransi ini. Nah, gitu ya. Jadi betul-betul kita jaga ini, gitu. Toleransi kepada agama yang lain itu bukan berarti kita ikut serta dalam kegiatan agama mereka, dan mereka juga tidak perlu ikut dalam kegiatan agama kita. Jadi lakum dinukum waliyadin. Oke ya, itu yang kedua. Ingat itu ya, ini yang kedua, etika dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh almarhum Profesor Ali Mustafa Yaakob Al-Maghfurlah. Yang ketiga, ini ingat betul ini teman-teman sekalian, tidak mencerca sesembahan orang lain. Tidak mencerca sesembahan orang lain. Dan ini yang seringkali paling sensitif. Terutama kita dengan orang-orang Kristen itu sangat sensitif persoalan masalah Nabi Isa alaihissalam. Ustadz Abdul Somad itu masih laporannya kalau tak salah belum dicabut karena dianggap menghina agama Nasrani, agama Kristen, karena persoalan Nabi Isa. Ya kan? Nah, kita wajib meyakini apa yang di dalam Al-Quran tentang Nabi Isa. Jadi kalau Ustadz Nababan, Samsul Arif Nababan, itu seorang pastor atau seorang pendeta yang masuk Islam, orang Batak, dia channelnya banyak itu, jadi mu'allaf itu, dia menyampaikan sebenarnya persoalan kita, perbedaan kita dengan orang Kristen itu hanya satu katanya, yaitu masalah kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Bagi orang Islam, Nabi Isa itu adalah seorang Nabi, Rasul Allah. Tapi bagi orang Kristen, dia itu anak Tuhan dan Tuhan. Nah, gitu. Itu di situ persoalannya. Tapi di sini kita dilarang untuk, ya sudah, itulah keyakinan mereka. Jangan kau cerca sembahan mereka, nanti mereka juga mencerca agama kita. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah wa yasubbullah. Ya kan? Jadi kalau jangan kalian cerca sesembahan orang lain, karena mereka nanti akan menyembah juga sesembahan kita. Tolong nanti dibuka itu Muhammad Syarifuddin, tolong dibuka nanti surah Al-An'am 108 itu ya. Takut saya nanti salah ucap itu ya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian cerca. Jadi
Sudahlah, memang di muka bumi ini banyak sesembahan yang berbeda dengan Islam. Jangan cerca sesembahannya. Nanti kenapa? Karena mereka juga akan mencerca Tuhan kita tanpa ilmu mereka atau dengan ilmu mereka. Gitu kan? Kalau kita caci mereka, mereka caci kita. Sudah. Lakum dinukum waliyadin. Gitu. Itu patokannya ya. Artinya apa? Berislam kita itu bukan berarti untuk membuktikan kebenaran dari keislaman kita dengan cara mencaci maki Tuhan orang. Bukan gitu. Gitu ya. Jadi supaya tambah yakin kita kebenaran kita maki-maki, ceramah kemana-mana, kita salah-salahkan, kita rendah-rendahkan, tak usah dan tak boleh, karena nanti mereka akan membalas balik. Nah, berbeda soalnya kalau itu terjadi perdebatan, artinya berdebat, mujadalah, gitu ya. Dan itu biasanya kan harus terbatas. Orang-orang seperti Ustaz Samsul Arif Nababan yang pendeta masuk Islam sekarang sangat menguasai, dia memang berdebat di forum khusus tentang Islam dan Kristen, Kristologi, dia mampu berdebat dan saya menonton banyak videonya gitu. Nah, gitu ya. Masalah nanti ujungnya seperti apa seringkali yang terjadi perselisihan. Perdebatan seringkali menimbulkan perselisihan. Karena sering berdebat itu kan mencari kemenangan gitu ya, bukan mencari kebenaran gitu. Oke ya, jadi jangan etikanya, nanti pun kalian berdakwah, Syarifuddin, jangan sampai nanti di konten dakwah kalian itu merendahkan sesembahan atau Tuhan orang, agama orang lain. Itu akan menimbulkan persoalan dan itu nanti panjang urusannya. Makanya bantulah dengan memahami undang-undang ITE itu supaya jangan nanti dakwah kau itu terjerat dengan tindak pidana dunia maya gitu, elektronik gitu ya. Oke, ini perlu saya ingatkan ini. Oke, yang keempat, tidak melakukan diskriminasi. Artinya tidak diskriminatif dalam dakwah. Itu dakwahnya Rasulullah SAW, gitu kan? Tidak diskriminatif dalam dakwah. Artinya apa? Semua orang yang ada di hadapan kita itu, gitu ya, itu harus kita perlakukan secara adil, secara bersama dia. Jangan karena ini memang kalau bagi saya itu tantangannya luar biasa. Bagi dai itu luar biasa. Nanti kalau Syarifuddin jadi ustadz terkenal, memang godaannya luar biasa. Kalau yang ngundang musola, gitu kan, sama yang mengundang perkantoran, perusahaan, itu responnya beda itu. Atau kalau sudah diundang sama musola, terus ada undangan dari perusahaan di waktu yang sama, kira-kira dibatalkan atau tidak, gitu kan? Soalnya kalau di musola, udah tahu lah itu ujrohnya, gitu kan? Nah, kalau di perusahaan berapa? Dan saya sering kali menghadapi yang macam ini. Saya pernah diundang ceramah di Kementerian Hukum dan HAM karena ada acara di rumah menteri, di rumah menteri. Jadi saya ditelepon, Ustaz Tanjung, ada buka puasa bersama di rumah Menteri Kehakiman, Hukum dan HAM. Tolong Ustadz yang ceramah. Sementara pada saat itu saya sudah terjadwal di satu perusahaan di Jakarta. Tapi kalau dilihat dari ininya kan, ini paling, mana yang paling menggoda ini, ya pastilah lebih bergengsi ceramah di rumah menteri kan, daripada perusahaan yang nanti yang hadir karyawan misalkan. Ini sudut pandangnya itu. Dan sempat tergoda. Dan saya tanya, tapi saya hanya nanya ke perusahaannya, apakah bisa saya wakilkan kepada ustadz yang lebih hebat dari saya? Begitu bahasanya kan. Saya ada diundang ke menteri buka puasa di rumahnya dan berbenturan dengan jadwal kita di sini. Apakah boleh saya kirimkan ustadz yang lebih hebat dari saya? Gitu. Tapi kata mereka, tidak bisa. Kita sudah sepakat. Jadwal sudah kita atur dan yang menceramah itu Pak Tanjung, bukan yang lain. Jadi tak diizinkan, tak kami izinkan. Begitu kan. Waduh, akhirnya dengan berat hati undangan menteri kita tolak itu kan. Karena kalau saya penuhi itu, saya batalkan yang di perusahaan, berarti terjadi diskriminasi atau ketidakadilan dalam menghadapi jamaah. Nanti ayatnya tolong dibuka ya. Gitu ya. Ini kan termasuk abasa wa tawalla, ini kan sempat Nabi ditegur secara halus oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Tapi sebenarnya dari segi etika kita nggak ada soal, karena kan dia sedang berbicara dengan para petinggi Quraisy, terus datang seorang sahabat Abdullah ibnu Maktum yang buta, langsung nyeletuk, ya Rasulullah ajari aku, karena dia tidak lihat apa yang sedang ada di situ. Sedikit wajah Rasulullah itu, raut wajahnya berubah gitu kan. Kenapa? Karena dia sedang menghadapi atau menerima para petinggi-petinggi Quraisy yang harapannya kalau mereka masuk Islam, itu akan banyak orang yang akan masuk Islam. Tapi datang seorang sahabat yang buta yang tidak tahu kondisinya. Sehingga raut wajah Rasulullah itu berubah. Gitu kan. Ada masamnya, berharap supaya nanti kira-kira gitu.
Tapi itu pun ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, gitu kan. Bermuka musam, masam gitu ya, bermuka masam ketika ada seorang yang buta datang meminta pencerahan gitu. Nah, artinya apa? Itu jangan sampai kita lakukan. Dan suatu kali kalian akan menghadapi ini, dan saya sering kali menghadapinya. Suatu kali juga pernah saya diundang oleh bupati di kampung halaman saya di Labuan Batu Selatan sana. Ada ceramah di kampung saya, dan bangga sekali saya, bupati di kampung saya ngundang saya, gitu kan. Itu sebuah kehormatan. Tapi pada saat itu saya sudah terjadwal ada pernikahan, tausiah pernikahan di daerah Parung yang jamaahnya sebenarnya sedikit, gitu kan. Sedikit jamaahnya, hanya tausiah pernikahan ya 30 menit. Dan saya pengen sekali memenuhi undangan bupati ini gitu. Karena bupati di kampung halaman saya, dan itu saya sangat terhormat, gitu kan. Sangat bangga saya. Dan saya bicara sama panitianya, dan panitianya tidak mengizinkan, mereka protes. Jangan sampai Pak Tanjung membatalkan ini karena undangan bupati. Kami lebih dahulu peminta kesediaan Pak Tanjung daripada bupati itu. Kami juga lebih dari bupati. Marah-marah panitianya kan. Gitu, Sarifuddin. Dan akhirnya, tapi saya udah ngomong baik-baik, kalau boleh lah Pak Haji, saya minta izin lah, nanti saya kirimkan ustadz yang lebih hebat. Tidak bisa. Kita kan udah sepakat, sudah setuju. Jangan gara-gara bupati yang mengundang Pak Tanjung ini, nggak bisa. Ini Ru yang merusak. Gitu, marah-marah dia. Oke, gitu ya. Saya hanya minta izin saja sama mereka, tapi tidak diizinkan. Ya sudah. Akhirnya saya tidak penuhi undangan bupati itu. Nah, gitu. Jadi ini ya. Itu etika. Yang kelima, etika dakwanya Rasulullah itu, nanti silakan dibaca ayatnya ya. Tidak memungut imbalan. Ya kan?